4.000 tahun yang lalu ada dua kekuatan terbesar di dunia. Yang satu membangun piramida, yang satu membangun imperium pertama. Mereka hidup di zaman yang sama, di kawasan yang sama, terhubung oleh jaringan dagang yang sama. Tapi tidak ada satupun surat yang ditemukan di antara mereka. Tidak ada perjanjian, tidak ada perang, tidak ada pertemuan resmi yang tercatat. Dua raksasa, satu kawasan, nol diplomasi langsung. Kenapa? Pertama-tama, kita perlu luruskan satu kesalahpahaman yang umum. Akkadia dan Mesir bukan dua peradaban yang hidup di dunia yang terpisah total. Bukan seperti Amerika dan Tiongkok di abad ketiga Masehi yang benar-benar tidak tahu satu sama lain ada. Dunia Timur Tengah pada 2300 sebelum Masehi jauh lebih terhubung dari yang kebanyakan orang bayangkan. Ada jaringan perdagangan yang sudah berjalan ratusan tahun sebelum Sargon naik ke kekuasaan. Pedagang dari Mesopotamia sampai ke Levant, kawasan yang sekarang kita sebut Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Pedagang dari Mesir juga sampai ke Levant dari arah sebaliknya, melalui Sinai dan pantai Mediterania Timur. Levant adalah perpotongan dua dunia itu, dan di Levant, artefak dari kedua peradaban ditemukan di situs yang sama. Tembikar bergaya Mesir di sebelah tablet bergaya Mesopotamia. Benda-benda yang jelas datang dari dua arah yang berbeda, tersimpan di gudang kota-kota yang sama. Jadi bukan dua dunia yang tidak saling tahu. Lebih tepat, dua dunia yang terhubung tapi melalui perantara, melalui kota-kota di antaranya, melalui pedagang yang bolak-balik, melalui informasi yang sudah melewati beberapa tangan sebelum sampai ke telinga yang tepat. Dan itulah yang membuat pertanyaan jauh lebih menarik. Kalau mereka terhubung, kenapa tidak ada kontak langsung? Untuk memahami hubungan antara Akkadia dan Mesir, kamu harus kenal satu kota, Byblos. Sekarang namanya Jebel. Kota kecil di pantai Lebanon, sekitar 40 km di utara Beirut. Salah satu kota yang paling lama dihuni manusia secara terus-menerus di seluruh dunia. Sudah berpenghuni sejak 7.000 tahun lalu dan masih ada hari ini. Pada periode Akkadia dan Kerajaan Lama Mesir, Byblos adalah kota yang paling sibuk di seluruh kawasan Mediterania Timur. Dan alasannya satu, kayu cedar. Hutan cedar di pegunungan Lebanon menghasilkan kayu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di kawasan itu. Keras, tahan lama, tahan air, cukup besar untuk membuat kapal dan atap kuil. Dan dua peradaban yang paling butuh kayu itu adalah Mesopotamia yang hampir tidak punya pohon besar, dan Mesir yang hutannya tidak menghasilkan kayu dengan kualitas yang sama. Kapal Mesir berlabuh di Byblos secara rutin. Prasasti Mesir dari Kerajaan Lama menyebut Byblos dalam bahasa Mesir disebut Keban sebagai mitra dagang penting. Ada bahkan temuan artefak dengan nama Fir'aun yang diukir di atas benda-benda yang ditemukan di Byblos sendiri. Dan dari arah timur, perdagangan dari kawasan yang berbeda dalam pengaruh Akkadia juga sampai ke Byblos. Tablet-tablet dari kota Ebla di Suriah yang posisinya ada di antara Mesopotamia dan Byblos menunjukkan jaringan perdagangan yang menghubungkan dunia Mesopotamia ke pantai Mediterania.
Byblos adalah tempat di mana pengaruh dua dunia itu saling dekat satu sama lain. Pedagang dari timur dan pedagang dari barat membeli komoditas yang sama dari penjualan yang sama di pelabuhan yang sama. Mereka mungkin pernah duduk di warung yang sama, minum dari sumber air yang sama, tidur di penginapan yang sama. Tapi tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa kehadiran mereka di Byblos pernah diterjemahkan menjadi kontak resmi antara dua kekuasaan besar yang mereka wakili. Satu lagi kota yang perlu kamu tahu dan yang perannya dalam cerita ini sangat penting. Ebla, situs arkeologis di Suriah Barat Laut, sekitar 50 km selatan Aleppo, pada 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Ebla adalah kota perdagangan yang sangat kaya dan sangat kosmopolitan. Populasinya diperkirakan antara 30.000 hingga 40.000 orang, besar untuk ukuran kota kuno. Ketika arkeolog Italia menggali Ebla pada tahun 1970-an, mereka menemukan perpustakaan, lebih dari 17.000 tablet tanah liat, catatan perdagangan, korespondensi diplomatik, daftar barang, perjanjian dengan kota-kota lain. Tablet Ebla menunjukkan koneksi ke timur, ke kota-kota di kawasan Mesopotamia, dan koneksi ke barat, ke Byblos dan kawasan Mediterania. Ebla adalah simpul kota yang posisinya persis di antara dua dunia besar itu, yang tahu tentang keduanya, yang berdagang dengan keduanya, dan yang menyimpan catatannya. Dan kemudian Sargon menghancurkan Ebla. Dalam prasasti-prasastinya, Sargon mengklaim telah mencapai laut atas, Mediterania, dan menghancurkan kota-kota di jalurnya. Ebla adalah salah satunya. Dengan menghancurkan Ebla, Sargon secara tidak langsung memutus salah satu simpul terpenting dalam jaringan yang menghubungkan dunianya dengan dunia Mesir. Bukan karena dia tahu Mesir ada di ujung sana, tapi karena Ebla ada di jalur ekspansinya, dan ekspansi tidak selalu memperhitungkan konsekuensi tidak langsungnya. Kembali ke pertanyaan yang membuka episode ini. Kenapa tidak ada diplomasi langsung? Ada beberapa kemungkinan yang masuk akal, dan penting untuk jujur bahwa ini adalah era di mana kita lebih banyak punya pertanyaan dari jawaban. Kemungkinan pertama, jarak dan waktu. 1.500 km tanpa jalan raya modern, tanpa kuda yang didomestikasi secara luas untuk perjalanan jauh, tanpa sistem komunikasi yang cepat, adalah jarak yang sangat besar. Mengirim utusan resmi dari Akkad ke Memphis bisa memakan waktu berbulan-bulan, dan ketika sampai, utusan itu harus melewati kawasan yang tidak seluruhnya berada di bawah kendali salah satu dari dua kekuasaan itu. Kemungkinan kedua, mereka tidak melihat satu sama lain sebagai ancaman. Diplomasi formal di dunia kuno seringkali dipicu oleh dua hal: keinginan untuk berdagang secara langsung atau kekhawatiran tentang konflik. Kalau keduanya tidak ada urgensi untuk membangun jalur komunikasi resmi. Akkadia berekspansi ke timur, utara, dan barat, tapi tidak ke selatan menuju Mesir. Mesir berekspansi ke timur melalui Sinai, tapi tidak cukup jauh ke timur untuk berbenturan dengan kekuatan Akkadia secara langsung. Dua vektor ekspansi yang bergerak ke arah yang berbeda. Tidak ada titik gesekan, tidak ada alasan mendesak untuk duduk satu meja. Kemungkinan ketiga, dan ini yang paling mungkin, catatan diplomatiknya ada, tapi belum ditemukan.
Kita perlu selalu ingat bahwa apa yang kita tahu tentang dunia kuno dibatasi oleh apa yang berhasil bertahan dan berhasil ditemukan. Ibu kota Akkadia sendiri, kota Akkad, belum pernah ditemukan arkeologinya sampai hari ini. Kalau ibu kotanya saja belum ketemu, siapa yang tahu berapa banyak arsip diplomatik yang masih terkubur di bawah pasir yang belum kita gali. Kalau kita terima bahwa ada kontak tidak langsung melalui Leven dan Byblos, maka pertanyaan berikutnya adalah, gambaran seperti apa yang masing-masing punya tentang yang lain? Kemungkinan besar sangat tidak akurat. Informasi yang datang melalui 3 atau 4 perantara, pedagang, penerjemah, pejabat kota antara, mengalami distorsi di setiap tahap transmisinya, seperti permainan bisik-bisik berantai tapi dalam skala ribuan kilometer dan puluhan tahun. Orang Akkadia mungkin mendengar tentang kerajaan besar di barat yang rajanya dianggap dewa dan yang membangun gunung-gunung buatan dari batu. Informasi yang tidak salah, tapi sangat tidak lengkap. Tidak ada pemahaman tentang skala sebenarnya, tentang sistem administrasi Mesir, tentang cara Mesir mengorganisasi kekuatannya. Orang Mesir mungkin mendengar tentang raja-raja kuat di timur yang menaklukkan kota demi kota dan mengklaim memerintah dari satu ujung dunia ke ujung dunia lain. Tidak salah, tapi sangat tidak lengkap. Dan mungkin itulah kenapa tidak ada diplomasi langsung. Bukan karena tidak tahu satu sama lain ada, tapi karena gambaran yang mereka punya tentang satu sama lain terlalu kabur untuk memotivasi usaha besar, mengirim utusan resmi dalam perjalanan yang memakan berbulan-bulan melalui kawasan yang belum sepenuhnya aman. Kamu tidak mengirim duta besar ke tempat yang kamu dengar ada, tapi tidak cukup kamu pahami untuk tahu apa yang ingin kamu tawarkan atau minta. Jadi, apa jawaban yang jujur untuk pertanyaan di awal episode ini? Akkadia dan Mesir terhubung, ya, melalui jaringan perdagangan, melalui kota-kota perantara seperti Byblos dan Ebla, melalui komoditas yang sama, melalui informasi yang beredar melalui banyak tangan, saling tidak tahu keberadaan satu sama lain. Kemungkinan besar ya, dalam pengertian yang sangat samar dan sangat terdistorsi. Pernah berdiplomasi langsung, tidak ada buktinya sampai sekarang. Dan mungkin itu pelajaran yang paling relevan dari semua ini. Terhubung tidak berarti tersambung, dekat tidak berarti saling memahami. Ada di jaringan yang sama tidak berarti komunikasi secara langsung. 4.000 tahun kemudian, di era ketika informasi bergerak dalam hitungan detik, ketika tidak ada tempat di bumi yang tidak bisa dijangkau dalam 24 jam, kita masih mengalami hal yang sama, terhubung ke semua orang. Tapi berapa banyak yang benar-benar kita pahami? Akkadia dan Mesir tidak butuh internet untuk mengalami masalah itu. Mereka sudah mengalaminya 4.000 tahun yang lalu.